Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala telah diberi kesempatan pada pagi hari ini melaksanakan beberapa amal salih, melaksanakan beberapa ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah sholat subuh kita menyempatkan waktu kurang lebih 30 menit. Mudah-mudahan 30 menit ini benar-benar bisa efektif kita bisa memahami apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan apa yang terkandung di dalam hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bantuan penjelasan dari para ulama-ulama kita semuanya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, 30 menit memang secara hitungan waktu sangat sedikit. Namun mudah-mudahan 30 menit ini merupakan materi yang bisa kita jadikan sebagai bahan perenungan. 30 menit kita mendengar dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan hadis-hadis yang sahih, dibacakan bagaimana aqwalul ulama, penjelasan-penjelasan dari para ulama yang menggali mutiara-mutiara hikmah dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita pahami, kita bawa pulang, kita renungkan, kita angen-angen, istilah orang Jawa. Maka ini yang insya Allah akan menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat, sehingga akhirnya akan mewarnai kehidupan kita dan akan menjadi pedoman, bahkan pelita dan penerang dalam perjalanan hidup kita. Bila ini kita lakukan secara istiqomah, mendengar ayat, mendengar hadis, mendengar penjelasan para ulama, lalu kita renungkan, kita angen-angen ya, kita resapi dan kita hayati, maka akan membuahkan banyak sekali mutiara-mutiara hikmah, ilmu yang bermanfaat yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam hati kita. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita akan melanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah membahas tentang perbedaan antara roja dan amani. Roja adalah harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berupa harapan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, harapan mendapat pahala darinya, harapan mendapatkan dan mewarisi surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dibarengi perjuangan, dibarengi dengan kerja keras dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara amani yaitu berharap rahmatnya Allah, berharap surganya Allah, berharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak berbuat, bahkan justru berbuat yang bertentangan dengan apa yang Allah inginkan, bertentangan dengan perbuatan-perbuatan yang menghantarkan seorang ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
berharap surga tapi dia mengamalkan amalan-amalan ahli neraka. Maka inilah yang disebut amani, yaitu angan-angan. Dan ini sudah kita bahas Bapak Ibu jamaah sekalian, diakhiri dengan betapa lembutnya dan lunaknya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan betapa lembut dan lunaknya hati para sahabat, di mana mereka adalah generasi yang sangat sering menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika ingin kedua mata ini tidak tersentuh oleh api neraka, bahkan tidak melihat api neraka, maka Rasulullah menyatakan ainani la tamassuhuman nar. Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, kedua mata yang sering menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, kedua mata yang sering melean, sering bergadang dalam rangka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka pilih di antara keduanya, atau bahkan kedua-duanya, menjadikan habit, kebiasaan kita sering menangis karena takut kepada Allah, kemudian juga sering bergadang, sering melean dalam rangka menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita lanjutkan pada halaman yang ke-48, faslun dararudz dzunubi wal ma'asi, bahaya dari dosa-dosa dan maksiat-maksiat, atau dampak buruk dari dosa-dosa dan maksiat-maksiat. Seperti yang pernah saya singgung bahwa isi kitab ini didominasi pembahasan tentang dampak negatif dari dosa, dampak buruk dari maksiat. Dan setelah nanti insya Allah kita membahasnya sedikit demi sedikit, perlahan namun pasti, maka betapa ngerinya bahaya dari perbuatan dosa. Bahkan ada di sini dijelaskan puluhan dampak negatif, dampak buruk dari perbuatan dosa dan maksiat. Maka harapannya mudah-mudahan kita benar-benar menjauhi dosa-dosa dan maksiat, dan kita kapok, istilahnya tidak mau mengulangi perbuatan-perbuatan dosa. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dosa itu adalah sebuah penyakit yang akan menimbulkan penyakit-penyakit lainnya. Dosa adalah penyakit dan akan menimbulkan penyakit, yaitu penyakit fisik, kemudian juga penyakit hati, dan juga penyakit mental dan penyakit-penyakit yang lainnya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan kita bahas bersama sedikit demi sedikit insyaallah. Mudah-mudahan bisa dipahami dan jadi ilmu yang bermanfaat betapa ngerinya dampak yang ditimbulkan dari perilaku-perilaku manusia yang bergelimang dalam dosa dan maksiat. Beliau mengatakan atau menulis, fal narji'u ila ma kunna fihi min dzikri dawa'id da'i alladzi in istamarra afsada dunya al-'abdu wa akhiratahu. Maka kita akan kembali membahas ya tentang penyakit dan obat, ya, di mana penyakit ini akan terus menerus ya secara simultan, secara masif dan berkelanjutan akan merusak yaitu dunia seseorang dan bahkan lebih-lebih merusak akhirat seseorang. Dengan kata lain beliau mengatakan, ketahuilah bahwa sesungguhnya dosa dan maksiat itu penyakit yang merusak seorang hamba dunianya maupun akhiratnya. Fa mimma yanbaghi an yu'lama anna adh-dhunuba wal ma'asi tadurru wa la budda wa anna dararaha fil qulubi ka dararis samum fil abdan ala ikhtilafi darajatuha fid darar wa hal fid dunya wal akhirah syarrun wada'un illa sababuhu dzunub wal ma'asi. Beliau mengatakan, dan di antara hal yang mesti harus kita ketahui
ada perkara yang mesti harus kita ketahui. Apa itu? Bahwasanya dosa-dosa dan maksiat-maksiat itu sangat berbahaya, sangat merusak, ya. Memiliki dampak buruk dan dampak negatif yang luar biasa, ya. Maka bahaya dan dampak buruk dosa terhadap hati manusia itu seperti racun yang membahayakan tubuh. Dan itu ada tingkatan-tingkatan bahayanya. Racun itu tentu bertingkat, jenisnya apapun. Ada racun yang dampak negatif atau dampak buruknya ringan, sedang, dan ada yang sangat tinggi. Ada orang teracuni tubuhnya baru menyebabkan dampak kematian mungkin setelah sekian tahun lamanya. Sebagaimana mungkin ya di antara makanan-makanan pada hari ini yang banyak mengandung unsur-unsur berbahaya namun dalam jumlah yang kecil dan efeknya mungkin perlahan. Tapi setelah puluhan tahun dikonsumsi akan menghasilkan dampak buruk terhadap kesehatan kita, misalkan. Ada juga yang kelas sedang, ya. Hanya beberapa tahun efeknya akan terasa. Dan di sana ada jenis racun yang efeknya luar biasa, hitungan detik manusia akan meninggal dunia. Dan jenisnya banyak, bisa sesuatu yang masuk lewat mulut, mungkin termakan, atau mungkin racun yang disemburkan atau dimasukkan oleh binatang seperti ular berbisa. Ini ada yang hitungan sebentar saja langsung meninggal dunia. Baru-baru ini viral ada 2 orang makan ular, dikiranya ular piton gitu ya. Disembelih, dipotong-potong, kemudian dimakan berdua antara seorang paman dengan ponakannya. Nah, ternyata setelah makan itu terasa di perut panas dan rasanya pahit, ya, panas, pahit, kemudian akhirnya sang paman meninggal saat itu juga. Kemudian ponakannya kritis dibawa ke rumah sakit dalam kondisi paru-parunya bocor, kemudian juga lambungnya bocor dan beberapa organ tubuhnya rusak, masih kritis. Saya tidak update beritanya, mungkin bisa jadi sudah meninggal dunia dengan kondisi seperti itu. Ternyata yang dimakan bukan ular piton atau sanca, tapi ular viper yang sangat berbisa. Dan bisa jadi kemungkinan tempat bisanya itu pecah atau termakan oleh kedua orang itu. Ya sebenarnya beracun ataupun tidak, berbisa atau tidak, ya ular tetap haram, ya jangan dikonsumsi. Masih ada daging sapi dibuat rawon atau bakso dan lain-lainnya masih lebih enak gitu ya. Nah ini contohnya racun, begitu besar dampak buruknya terhadap tubuh ketika seseorang terkena racun. Dan masih banyak racun-racun yang lainnya yang mungkin dari racun-racun kimia seperti sianida dan lain-lainnya, dampaknya luar biasa terhadap tubuh manusia. Nah dosa dan maksiat itu merusak hati manusia seperti racun merusak tubuh manusia. Dikatakan oleh beliau, dan itu tergantung dosanya seperti apa. Semakin berat dosanya semakin meracuni hatinya manusia. Maka beliau bertanya, apakah ada di dunia dan di akhirat ini sesuatu yang lebih buruk, ya, kemudian sesuatu penyakit yang lebih berbahaya daripada dosa dan maksiat? Beliau menanyakan itu dalam kalimatnya pertanyaan, karena setelahnya beliau menguraikan secara detail. Apakah ada di dunia maupun di akhirat sesuatu yang lebih buruk dampaknya dari dosa dan maksiat? Maka beliau melanjutkan, faman ladzi akhraja al abawaini minal jannati daril ladzati wan na'imi wal bahjati was sururi ila daril alami wal ahzan wal masaib. Beliau bertanya, nah inilah yang perlu kita renungkan Bapak Ibu jamaah sekalian. Beliau bertanya, dan pertanyaan ini maksudnya untuk mengajak kita berpikir Bapak Ibu jamaah sekalian. Beliau mengatakan, maka apakah yang menyebabkan kedua orang tua kita, Nabi Adam dan Ibu Hawa, dikeluarkan dari surga? Sebuah kampung, sebuah tempat yang penuh kelezatan, kenikmatan, kebahagiaan, lalu dipindahkan sebuah kampung, tempat yang penuh rasa sakit, kesedihan, dan juga musibah-musibah, yaitu dunia ini. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita merenung sejenak membandingkan betapa jauhnya perbandingan antara dunia dan akhirat, dunia dan surga.
Beberapa pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan tentang syubhat seseorang yang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Dalam pasal khusranu man athara dunya minal akhirah, kerugian orang-orang yang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Kenapa rugi? Karena dunia kalau dibandingkan akhirat yang digambarkan Rasulullah seperti seseorang yang mencelupkan jari telunjuknya ke dalam lautan, lalu dia mencabutnya, lalu memperhatikan berapa sisa air yang nempel di jari telunjuknya. Itulah dunia, dan air lautan itu adalah akhirat. Bukankah beliau telah bersabda, mad dunya fil akhirah illa kama yadkhulu ahadukum isba'ahu fil yami falyandur bima yarji. Dunia dan akhirat itu perbandingannya seperti tadi. Seseorang mencelupkan jarinya ke lautan, dicabut, perhatikan air yang menempel di jarinya, itulah dunia, dan air lautan itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Adam dan Ibu Hawa hidup di dalam surga serba berkecukupan. Seluruh fasilitas Allah sediakan, tidak ada yang kurang sedikit pun. Fasilitasnya semuanya sempurna. Apapun yang diinginkan, yang diminta oleh Nabi Adam dan Ibu Hawa, Allah sediakan di dalam surga secara penuh. Sementara di dunia hidup ini penuh ujian, berat sekali Bapak Ibu jamaah sekalian. Ya. Bahkan orang ketika ingin hidup senang saja melalui perjuangan yang sangat menyulitkan, menyusahkan. Bagaimana para pengusaha-pengusaha yang sukses tidak langsung begitu saya sukses. Ada seorang teman ini pengusaha aluminium, ya, produksi aluminium. Ya, cukup kaya lah menurut saya untuk ukuran standar. Punya banyak sekali sawah, punya rumah, punya mobil dan lain-lainnya. Beliau bercerita, dulu saya mengawali, ini orangnya orang Delanggu, agak ujung sana. Dulu saya mengawali usaha ini Ustadz, belanja almini itu ke Surabaya pakai motor, saya pegang sendiri naik motor dari Surabaya, Pak. Nah, di dunia ingin jadi orang kaya, ingin hidup makmur, ya, butuh perjuangan yang luar biasa. Panjang perjuangannya, susah Pak, itu pun jatuh bangun. Kadang-kadang sudah kaya pun jatuh miskin lagi. Ya. Kadang-kadang sudah kaya pun secara materi diuji dengan yang lainnya. Itu di dunia. Penuh dengan rasa sakit, penuh dengan kesedihan, penuh dengan yaitu musibah-musibah. Nah, Nabi Adam sama Ibu Hawa sudah enak di dalam surga. Akhirnya dipindah, direlokasi oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga ke dunia ini. Sebabnya apa? Karena perbuatan dosa, dan dosanya satu kali beliau lakukan. Beliau melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang di dalam surga tidak ada satupun larangan kecuali satu itu. Seluruhnya dibolehkan, mubah, dihalalkan, kecuali satu, jangan mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, Imam Ibnu Qayyim mengajak kita merenung, berpikir, ternyata benar ya, dosa itu efeknya besar sekali ya. Nabi Adam gara-gara melakukan satu dosa dikeluarkan dari surga. Bagaimana dengan kita yang dosanya banyak sekali? Padahal ini signifikan perbedaan antara keadaan di surga sama di dunia. Masya Allah. Allah keluarkan Nabi Adam dan Ibu Hawa karena perbuatan dosa. Ini menunjukkan dosa itu darurat atau dorornya, bahayanya sangat besar. Kemudian beliau melanjutkan, wa malladzi akhraja iblisu min malakutis sama'i wa tarduhu wa la'anahu wa masakha zahirahu wa batinahu faja'ala suratahu aqbahu suratin wa asna'iha wa batinuha aqbahu min suratiha wa asna'i wa buddila bil qurabi bu'dan wa bi rahmati la'nan wa bil jimali kubahan wa bil jannati naran taladza wa bil imani kufran wa bi muwawalatil wali al hamid a'zamu adawat wa masyaqqah, dan seterusnya. Saya jelaskan dulu. Beliau bertanya, mengajak kita berpikir, apa yang menyebabkan iblis yang tadinya tinggal di kerajaan langit, ya, kemudian dia diusir dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dirubah wujudnya jadi sangat buruk sekali, ya.
dan diganti posisinya. Yang tadinya dekat dengan Allah menjadi jauh, yang tadinya mendapatkan rahmat jadi mendapatkan laknat, yang tadinya indah jadi buruk, yang tadinya berada di surga kemudian dipindah ke neraka nantinya, yang tadinya beriman kepada Allah diganti dengan kekufuran. Apa sebab semua ini? Yaitu karena perbuatan dosanya iblis. Sebenarnya iblis itu dulu disejajarkan dengan para malaikat. Bukankah dia berada di atas langit, di atas kerajaan langit, dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Adam diciptakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada iblis, kepada para malaikat dan juga termasuk iblis di dalamnya untuk bersujud, dia tidak mau bersujud. Itu menunjukkan posisinya disejajarkan waktu dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Lalu semua itu berubah dengan drastis, berada di kerajaan langit, lalu Allah usir. Dulunya mendapatkan kasih sayang Allah, akhirnya mendapatkan laknat Allah. Dulunya beriman lalu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulunya memiliki penampilan yang indah, lalu Allah rubah jadi penampilan yang sangat buruk. Dan berbagai macam itu semua keburukan demi keburukan dia dapatkan karena perbuatan dosa. Dosa iblis adalah yang pertama hasad, yaitu iri kepada Nabi Adam. Yang kedua diiringi dengan sifat sombong. Dia mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya ini lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan saya dari api dan Adam diciptakan dari tanah. Mengatakan saya lebih baik berarti orang lain lebih jelek, ini adalah al-kibr, itu sifat sombong. Karena sifat sombong itu adalah batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia atau merendahkan orang lain. Maka setelah dia hasad iri kepada Nabi Adam diiringi dengan sifat sombong, akhirnya dia membangkang dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ada sebagian orang-orang yang mengaku sebagai muslim tapi merusak agama Islam ini dari dalam. Di antara mereka mengatakan bahwa sesungguhnya tauhidnya iblis itu lebih baik daripada tauhidnya para malaikat. Dengan alasan disuruh sujud, iblis tidak mau kepada Nabi Adam. Sementara malaikat sujud kepada Nabi Adam. Berarti tauhidnya iblis lebih baik. Ini syubhat yang sangat berbahaya. Padahal kita mengikuti apa yang diinformasikan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kita ada sebagai orang dengan lancangnya mengatakan tauhidnya lebih baik, padahal Allah sendiri mengatakan aba wastakbara, dia itu enggan dan dia takabur, sombong, wa kana minal kafirin, dan iblis itu termasuk makhluk yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita renungkan Bapak Ibu jamaah sekalian, iblis statusnya seperti terjun payung begitu ya, jadi drastis turun karena perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, beliau juga melanjutkan famalladzi aghraqa ahlal ardi kullahum hatta 'alal ma fawqa ru'usil jibal. Apa yang menyebabkan penduduk bumi seluruhnya ditenggelamkan dengan banjir bandang di zaman Nabi Nuh sampai airnya tingginya itu melampaui gunung yang tertinggi? Apa penyebabnya Allah menyebabkan bumi ini banjir dengan banjir yang parah? Jawabannya adalah karena perbuatan dosa dan maksiat mayoritas, yaitu kaum Nabi Nuh alaihissalam. Bapak Ibu jamaah sekalian, ini baru 3 poin kita renungkan betapa besarnya ya dosa itu dampaknya. Nabi Adam sama istrinya dikeluarkan dari surga. Iblis diusir, dilaknat, jadi orang yang kafir setelah melakukan dosa kepada Allah. Penduduk bumi yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ditenggelamkan dengan banjir bandang saat itu seluruhnya, kecuali yang ada di atas kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian tambahkan lagi sedikit lagi, wa malladzi sallatar rihu ala qaumi 'adin hatta alqathum mauta ala wajhil ardi ka'annahum a'jazi nakhlin khawiyah wa dammarat ma marrat 'alaihi min diyarihim
wa hurusihim wa zuru'ihim wa dawabihim hatta saru ya, ibratun lil umam ila yaumil qiyamah. Apa yang menyebabkan ya, dihembuskannya angin kencang kepada kaum Ad. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian, ini anginnya sangat ngeri sekali Bapak Ibu jamaah. Ya, saya waktu ikut kegiatan kemanusiaan ya relawan dekat sini di daerah Tarik sini, daerah Kalimati, kemudian perbatasan Kecamatan Prambon, ada angin puting beliung ya waktu itu. Ya sangat porak-poranda. Saya heran, tembok rumah ada yang jebol itu dengan angin, Pak. Padahal itu anginnya hitungan menit ya, hitungan menit. Itu banyak rumah yang rubuh, banyak kerugian diderita oleh masyarakat, yang hilang gentengnya, hilang sama apa reng-rengnya itu habis semuanya, kayu-kayu terbang semua. Ya, banyak rumah rusak. Itu hanya hitungan menit. Waktu ke Pulau Lombok pernah ke sana 5 kali, yang 3 kali ini adalah karena ada bencana gempa bumi. Bencana gempa bumi yang meluluh lantakan hampir seluruh daratan Lombok itu berlangsung 55 detik. 55 detik hancur, yang rumahnya tingkat, yang punya mobil, yang punya restoran, semua hancur. Uang yang dikumpulkan puluhan tahun untuk bangun rumah hilang sirna hanya hitungan detik, 55 detik. Saya membayangkan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin yang sangat kencang plus dingin sekali kepada kaum Ad. Berapa lamanya? Yaitu 8 hari 7 malam, tidak berhenti sama sekali. Sama niyata ayam 7 hari 7 malam 8 hari secara terus menerus, dan anginnya sangat kencang dan itu berhawa dingin. Maka seluruh penduduk atau kaum Ad yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala ditumbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka seperti pohon-pohon kurma yang bertumbangan, pohon-pohon kurma yang lapuk habis semuanya. Maka sebabnya apa mereka disiksa seperti itu ngerinya? Karena perbuatan dosa dan maksiat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada beberapa halaman di mana kita diajak untuk merenung betapa kisah-kisah di masa lalu menjadi pelajaran bagi kita dan menjadi sikap hati-hati kita terhadap dosa. Ternyata semua kebinasaan, kehancuran, kerusakan itu disebabkan oleh dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, sebagai prolog saja dalam bab ini, bahwa tadi ada 4 pembahasan. Nabi Adam dan istrinya dikeluarkan dari surga, iblis diturunkan dan diusir, dilaknat dari kerajaan langit. Kemudian penduduk kaum Nabi Nuh ditenggelamkan, dan juga kaum Ad dihabisi oleh Allah dengan angin. Semuanya itu karena dosa dan maksiat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti pada kesempatan berikutnya bila masih ada umur dan waktu yang Allah berikan, akan kita lanjutkan terutama menjelaskan tentang betapa besarnya dampak dosa dan maksiat. Dan insyaallah didominasi kitab ini yaitu tentang pembahasan dampak buruk, dampak negatif dari dosa dan maksiat. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.